Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Maelani. Dan saya Fitriani Setiawan. Kali ini kita akan membahas mengenai landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental. Pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas anak sesuai dengan tingkat kemampuan dan menjamin kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik. Landasan pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan dan peluang kepada semua orang untuk belajar bersama-sama tanpa terkecuali. Dengan pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi lainnya dengan dasar layanan yang kooperatif, toleransi, penerimaan, dan fleksibilitas. Terdapat 5 landasan pendidikan inklusif yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan religius, yang ketiga landasan yuridis, yang keempat ada landasan pedagogis, dan yang terakhir ada landasan empiris. Baik, yang pertama yaitu landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana, kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa pendidikan manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Bagi bangsa yang beragama, pendidikan inklusif tidak bisa lepas dari konteks agama. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan religius. Landasan religius adalah sebagai upaya mengintegrasi nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Apa sih landasan yuridis itu? Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara yuridis, pendidikan inklusi dilaksanakan berdasarkan yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang cacat, yang ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu HAM, yang keempat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang kelima Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang keenam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan, yang ketujuh Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380 C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif, menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SMP, SD, SMP, SMA, dan SMK. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Khusus Jawa Barat, landasan yuridis
yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, yang keempat ada landasan pedagogis. Apa sih landasan pedagogis itu? Landasan pedagogis merupakan suatu landasan yang digunakan oleh pendidik untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu membimbing peserta didik ke arah tujuan tertentu agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ada landasan empiris. Apa sih landasan empiris itu? Landasan empiris merupakan landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan. Nah, berkaitan dengan landasan empiris, penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak tahun 80-an. Berikut adalah landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai materi landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, di mana individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya mereka harus diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan teman sebayanya. Mungkin hanya itu yang bisa kami bahas mengenai landasan pendidikan inklusif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.